الفاتحة. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifaq wa ibadah wa istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala khair ittibaq wajhi wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita sekarang kita sampai di halaman 171. Ya. Terakhir kita membahas mengenai tafwid, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan kita mencakup apa itu posisi tafwid, kemudian batasan-batasannya, lalu makna tafwid itu sendiri, dan lawan kata dari tafwid. Terakhir adalah benteng dari tafwid itu ya, hisnul tafwid wa hisnul hisnihi, yaitu jalan untuk mencapai tafwid itu bagaimana caranya. Itu terakhir pembahasan kita. Imam Ghazali mengatakan siapa yang selalu berpikir bahwa dirinya ini dipenuhi dengan ketidakberdayaan menghadapi apa yang diinginkan di masa yang akan datang, begitu juga menyadari bahwa dirinya tidak bisa mencegah apa yang terjadi, berbagai macam bentuk nasib yang terjadi di hadapannya, juga tidak bisa mencegah dirinya dari berbagai macam kejadian karena kebodohan dia, kelalaian dan kelemahan yang ada di dalam dirinya. Jika kita selalu memikirkan hal-hal ini terus, nanti akan mengantarkan kita menuju kepada pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita inginkan, perkara-perkara yang kita inginkan itu di dalamnya ada kemungkinan mendatangkan bahaya untuk diri kita atau kerusakan, yang kemudian hal ini akan mengantarkan kita menjadi pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyadari bahwa diri kita yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, kemudian di depan kita ada banyak perkara yang banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa mungkin mencelakai kita, bisa mungkin berbahaya untuk kita. Setelah kita menyadari ini, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-muwadhabatu ala hadaini dzikraini tahmiluka ala tafwidil umur kulliha ila Allah azza wa jalla. Kamu jika merenungi dua pemikiran ini, maka akan mengantarkan kamu kepada tafwid, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perkara yang kamu hadapi di dalam hidup ini. Wa
mahfudhi 'anil hukmi fiha, dan akan menjaga kamu dari memastikan apa-apa yang kau inginkan, karena memastikan apa yang kita inginkan itu berbahaya untuk kita. Yang dimaksud memastikan itu ambisi, harus saya bisa dapat hal-hal itu. Nah, ini berbahaya untuk diri kita. Nah, kita tahu apa saja ambisi yang berbahaya itu. Tidak semua ambisi itu berbahaya. Ambisi yang tidak berbahaya kita juga sudah tahu posisinya. Ambisi yang tidak berbahaya kalau kita ambisi terhadap surga Allah, ambisi ingin mencapai iman di sisi Allah, ambisi ingin mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW, ambisi untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini tidak ada bahaya di dalamnya. Memang kita harus berambisi ke arah hal-hal seperti ini, atau ambisi menjauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, ambisi menjauh dari perbuatan maksiat. Nah, ini termasuk hal-hal yang baik. Tapi kalau ambisi terhadap hal-hal yang kita tidak tahu pasti, itu ada kebaikannya, tapi ada juga bahaya yang bisa terjadi di balik itu. Ambisi terhadap hal-hal seperti ini yang dilarang, memastikan pokoknya itu tidak diperbolehkan. Nah, memikirkan dua hal di atas itu juga menjaga kita dari kepastian itu. Wal intina'an iradatiha illa bisyaratil khair wassalah, dan mencegah kita untuk menginginkan hal-hal seperti itu kecuali jika keinginan kita itu dengan syarat kebaikan. Syarat kebaikan, ya Allah saya ingin kaya jika kekayaan itu bisa mendatangkan kebaikan. Ya Allah saya ingin pergi naik haji sunnah namanya, jika pergi haji itu bisa mendatangkan kebaikan untuk saya. Ya Allah saya ingin umrah, jika umrah itu bisa mendatangkan kebaikan untuk saya. Ya Allah saya ingin silaturahmi ke tempat si fulan, jika silaturahmi itu bisa mendatangkan kebaikan, atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya Allah saya ingin kerja A, jika pekerjaan itu bisa mendatangkan kebaikan untuk diri saya, dunia dan akhirat. Atau memberi syarat seperti, ya Allah berikan saya umur yang panjang. Umur panjang itu kebaikan, tapi bisa juga ada keburukannya di dalamnya. Umur panjang, kalau kamu dalam umur yang panjang itu maksiat, terus lebih baik pendek, tapi kamu tidak maksiat. Tapi boleh kita mengatakan, ya Allah beri saya umur panjang disertai kesehatan dan amal taat. Nah, ini namanya ada syarat. Makanya kita kalau berdoa dalam Fatihah, orang-orang tua kita selalu ba'da tulil umur warzuqna husnul khatimah. Ya Allah berikanlah kepada kami husnul khatimah tanpa syarat. Husnul khatimah itu pasti baik. Warzuqna husnul khatimah. Kemudian ba'da tulil umur, tapi jangan mati sekarang. Setelah umur panjang. Umur panjang tapi berkaitan dengan mati husnul khatimah. Umur panjang tapi matinya husnul khatimah, tapi sakit penyakitan di sini, tidak bisa hadir majlis, tidak enak juga. Ba'datul umur ma'as sehat wal afiyah, pakai syarat semuanya ya. Tapi sehat dan afiatnya yang menutup nanti dengan, yang ditutup nanti dengan husnul khatimah. Husnul khatimah ini ditaruh di depan, ini syaratnya di depan ya. Syaratnya ditaruh di depan. Nah, hal-hal seperti itu diperbolehkan jika kita memberi syarat. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan hari ini, insyaallah. Ini refresh nih ya, soalnya pembahasannya agak pelik sedikit. Nah, di halaman 171 ya. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Fa in qila, jika ditanyakan, masih berkaitan dengan tafwid ini. Ma hadzal khatar alladhi yujibuna tafwidha li ajlihi fil umuri. Kalau ada pertanyaan, tadi kita membahas
kita itu diperintahkan pasrah kepada Allah dalam perkara-perkara yang di dalamnya terdapat bahaya yang mengkhawatirkan diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu yang dimaksud bahaya itu? Yang menjadikan kita itu wajib pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan olehnya dalam segala perkara kita itu. Bahaya itu apa? Yang dimaksud bahaya itu apa sih? Karena kita kan nggak tahu yang membahayakan diri kita itu apa. Supaya kita ini jelas apa yang dimaksud membahayakan diri kita. Kadang-kadang orang tidak tahu bahaya yang terjadi untuk dirinya itu tidak tahu. Umpamanya orang kaya, orang punya harta, di dalam hartanya itu, di dalam kekayaannya itu ada bahaya untuk dirinya. Nah, apa itu bahayanya untuk dirinya? Dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu bahaya untuk dirinya, ya dia tidak bisa menghindari itu, dan dia tidak bisa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya yang terdapat di dalam apa yang dia inginkan itu. Nah, berarti kita harus tahu yang bentuknya bahaya itu seperti apa. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ada pertanyaan seperti ini, fa'lam, ketahuilah, annal khatar, sesungguhnya bahaya yang mengkhawatirkan, kekhawatiran kamu ini, kekhawatiran dalam perkara-perkara yang kamu inginkan itu, fil jumlah, dalam kesimpulannya, khatar, ada dua kekhawatiran atau dua bahaya yang dikhawatirkan. Bahaya yang pertama atau kekhawatiran yang pertama, khatarus syak bi annahu yakun aw la yakun, wa annaka tasil ilaihi aw la tasil ilaihi. Kekhawatiran yang pertama atau bahaya yang pertama? Bahaya itu kan yang dikhawatirkan, jadi kita bisa menyebutnya kekhawatiran, ya. Kekhawatiran dalam keinginan yang pertama, yang kita khawatirkan dalam keinginannya apa? Bahayanya apa? Yang pertama adalah yang kita inginkan itu terjadi atau tidak terjadi, atau yang kita inginkan itu tercapai atau tidak tercapai. Itu bahaya yang pertama. Umpamanya saya mengatakan besok kita ketemu ya, insya Allah di masjid ini. Saya mengatakan besok kita ketemu di masjid ini. Ucapan saya ini, keinginan saya untuk bertemu esok hari di masjid ini, itu ada kekhawatiran di dalamnya. Kekhawatirannya apa? Besok betul ketemu apa enggak? Nah, besok kita ketemu apa enggak? Karena ada kekhawatiran. Nah, besok ketemu ya. Besok ini masih hari ini. Besok itu masih lama, masih ada kejadian macam-macam yang kita dapati. Kita pulang nanti naik mobil, jalan, apa yang terjadi kita tidak tahu. Terus nanti sampai rumah kita tidur, apa yang terjadi kita kalau tidur. Nanti habis itu bangun kita makan siang, apa yang terjadi waktu kita makan siang? Tidak tahu kan. Malam nanti apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Nah, berarti kan ada kekhawatiran, ada sesuatu yang kita ini tidak menggenggamnya, kekhawatiran. Aula tasil ilaihi, kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Kalau yang pertama tadi itu besok terjadi atau tidak, bisa jadi sebelum besok kematian sudah mendatangi kamu, atau kematian mendatangi teman kamu, atau terjadi hal-hal yang lain, umpamanya kiamat. Jadi kita tidak tahu. Walaupun kan kiamat kalau disebutkan dalam hadis terjadinya hari Jumat, ya. Maka para salaf pendahulu itu setiap terbit matahari di hari Jumat wajahnya pucat rasih. Begitu terbit, tidak dari arah barat, agak tenang. Jadi dia setiap Jumat itu ada kemungkinan kiamat. Sebagian para salaf kita itu kalau mendung, awan bergumpal, hitam, gelap,
pucat pasti dia. Kenapa? Ini yang turun apa saya tidak tahu. Yang turun hujan, apa yang turun balak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takutnya dia kepada pasrah kepada keinginan-keinginannya. Semua dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia selalu minta kepada Allah, selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak khawatir apa yang terjadi di esok hari, lalu kemudian kekhawatiran itu lenyap karena dia mengkaitkan keinginan tadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahada, kekhawatiran yang seperti ini besok jadi apa enggak ketemu, atau anda katasil ilaihi au la tasil. Loh, besok baik-baik saja besok ini, tapi kamu bisa mencapai pertemuan itu atau enggak? Belum tentu juga. Besok tidak terjadi apa-apa, hari terus berjalan, saya masih hidup, tapi saya bisa mencapai pertemuan itu atau enggak? Belum tentu juga saya bisa mencapai pertemuan itu. Bisa jadi kamu terhalang di jalan, bisa jadi teman kamu terhalang di jalan. Berarti kan tidak ada yang pasti semuanya. Kalau tidak ada yang pasti kan kita jadi pikiran nanti. Itu jadi kekhawatiran nanti kan di dalam kepala kita. Nah, orang kalau mikir ini terus, tidak kemana-mana, dia bisa stres. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya wahada yahtaj ilal istithna. Kamu kalau janji mau melakukan sesuatu, pasti ada kekhawatiran kamu bisa mencapai itu atau tidak. Maka untuk jalan tengahnya kamu istithna. Istithna itu mengecualikan keinginan kamu bersama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ucapkan insya Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menghendaki baik. Besok kita ketemu, jangan lupa insya Allah. Besok kita pergi bareng ya, insya Allah. Karena saya nggak tahu besok ada apa enggak. Saya besok masih ada enggak. Kemudian besok saya bisa mencapai tempat itu atau tidak, saya nggak tahu kan. Jadi sandingkan dengan istithna, pengecualian jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjanjikan sesuatu esok hari kepada orang-orang Yahudi yang tanya kepada Rasulullah tentang roh. Ya Muhammad SAW, jelaskan kepada kami tentang roh. Nabi mengatakan besok Ramadan. Kata Rasulullah, besok datang. Nanti saya jelaskan tentang roh, karena wahyunya belum datang, ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala belum datang. Rasulullah tidak mungkin menjelaskan tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok, kata Rasulullah, besok datang. Nabi yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi jawaban. Tidak tahu besok berhenti wahyu, tidak datang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak turun ke Rasulullah SAW. Nabi ini diajari adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak turun, ada yang mengatakan sampai 40 hari, ada yang mengatakan sampai 60 hari. Sampai Rasulullah SAW ini rindu terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak turun. Kemudian ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu mengatakan besok aku mau melakukan sesuatu kecuali kamu istithnakan, kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekhawatiran yang pertama terhadap keinginan seseorang itu, kekhawatiran yang pertama adalah apa yang kita inginkan itu terjadi atau tidak. Dalam hal ini, kekhawatiran dalam hal ini, jalan keluarnya bagaimana? Kamu harus mengucapkan insya Allah. Andai kata kamu tidak ucapkan, di dalam hati itu harus ada kata-kata
kata-kata insya Allah jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kamu tidak bisa memastikan besok kamu ada atau tidak, atau besok kamu bisa mencapai apa yang kau inginkan atau tidak. Wa yaqa fi babin niyyah wal amal. Dalam hal ini keinginan, kekhawatiran dalam hal ini yang menjadikan kamu itu kemudian mengkaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadikan hal ini masuk dalam bagian niat atau amal. Amal di sini panjang tangan maksudnya, itulah amal. Apa maksudnya? Kalau kamu istitsna, kamu sebutkan insya Allah, berarti keinginan kamu ini berubah menjadi niat yang baik jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu tidak ucapkan insya Allah, keinginan kamu ini menjadi panjang angan kosong. Kamu menginginkan sesuatu tanpa menyadari bahwa kamu ini punya bahwa tanpa menyadari bahwa apa yang kamu inginkan itu belum tentu terjadi. Itu jadi panjang angan. Seakan-akan kamu ini memastikan besok kamu masih ada. Kalau kamu sertai keinginan tadi dengan istitsna, ini menjadi niat yang baik. Tapi kalau tidak kamu sertai dengan istitsna, yaitu ucapan insya Allah, baik di lisan atau di dalam hati, kalau tidak kamu sertai dengan pemikiran seperti ini, jika dikehendaki oleh Allah, ini berarti menjadi panjang angan. Seakan-akan kamu bisa memastikan kamu itu ada di esok hari. Ini tidak diperbolehkan. Paham ya maksudnya ya? Nah, yang kedua, wasani, kekhawatiran yang kedua, khatarul fasad, kekhawatiran terdapatnya kerusakan. Maksudnya bi alla tastaydina fihi shalah bi nafsika awil fasad. Kekhawatiran yang kedua, kemungkinan dalam keinginanmu itu terdapat kerusakan, yaitu ketika apa yang kamu inginkan itu terwujud, ternyata itu tidak baik buat diri kamu, tidak ada kebaikan di dalam apa yang kau inginkan. Ini kekhawatiran yang kedua. Jadi umpamanya, kalau saya janji besok kita ketemu, kemungkinan yang pertama besok saya tidak bertemu. Nah, mengatasi ini saya ucapkan istitsna, insya Allah besok kita ketemu. Kemungkinan kekhawatiran yang kedua di dalam diri saya, yang pertama tadi besok belum tentu saya ketemu, makanya saya ucapkan insya Allah. Kekhawatiran yang kedua dari keinginan saya besok kita ketemu ini apa? Besok ini pertemuannya baik untuk saya enggak? Jangan-jangan saya ketemu besok itu tidak baik buat saya nggak tahu. Pertemuan besok itu datang, loh, kan cuma ketemu di masjid, ya belum tentu baik juga. Kalau saya ketemu di masjid, kemudian ketika di masjid itu terjadi debat sampai pukul-pukulan, ketemunya di masjid jadi tidak baik, jadi tidak ada pahalanya, jadi dosa juga itu. Atau bisa jadi juga kebaikan. Tapi saya tidak bisa memastikan besok pertemuan itu mendatangkan kebaikan atau tidak. Walaupun pertemuannya itu tujuannya baik untuk silaturahmi, tapi saya tidak bisa memastikan itu ada bahaya 100%. Bisa saya memastikan. Kadang-kadang ada orang bertemu, niatnya baik, pertemuannya baik, niatnya silaturahmi, niatnya baca kitab, tapi di pertemuan itu kemudian timbul sifat-sifat yang tidak baik, umpamanya riya. Saat pertemuan terjadi itu saling menjatuhkan, umpamanya ilmu saya lebih hebat, sombong, umpamanya. Yang harusnya baik jadi tidak baik. Ini saya cuma mau menjelaskan, dalam hal ini kita tidak bisa memastikan itu baik atau tidak. Kalau saya bertemu dengan teman saya itu ternyata kemudian menjadikan saya sombong, lebih baik tidak ketemu saya.
lebih baik saya bisa ketemu. Atau kalau pertemuan saya dengan teman saya itu kemudian menjadikan saya merampas hak-hak teman saya, ya lebih baik saya ketemu. Ada kerusakan di dalamnya. Kita kan tidak bisa mengaksikan ini. Nah, kata beliau, kekhawatiran terhadap kerusakan yang terjadi dari apa yang kita inginkan itu, wa hadzal ladzi yuhtaju fihi ila tafwid. Ini bahaya yang menjadikan kita harus wajib tafwid. Tafwid memasrahkan kepada Allah dengan memberi syarat-syarat. Besok kita ketemu, insya Allah nomor 1. Karena besok tidak pasti. Nah, tempat tafwidnya kekhawatiran yang kedua. Besok kita ketemu, ya Allah, jadikan pertemuan besok kita ini pertemuan yang mendatangkan kebaikan bagi diri saya, teman saya, dunia dan akhirat. Nikah, baik apa enggak nikah itu? Baiklah, nikah itu baik. Tapi pernikahan itu bisa mendatangkan keburukan juga. Bisa. Kalau pernikahan yang terjadi itu suami istri ini menikah kemudian saling merampas hak masing-masing, meninggalkan tanggung jawab, terjadi percekcokan, saling menyakiti yang satu dengan yang lain. Nah, ini jadi buruk, mendatangkan ajal yang tidak baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seorang pemuda mau nikah, tafwid, ada kekhawatiran. Kalau dia sudah menetapkan pernikahannya, jadi nikah mana belum tentu. Ada orang yang besoknya mau nikah mati. Ada juga, ucapkan insya Allah. Kemudian pernikahan saya itu mendatangkan kebaikan, wallahu a'lam. Jadi minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya ini berikan jodoh kepada saya, jodoh yang bisa mengantarkan saya mendekat kepadamu, baik untuk dunia saya, untuk akhirat saya, untuk agama saya. Kasih syarat, ini namanya tafwid. Itu namanya tafwid kepada Allah SWT. Kalau umpamanya tidak jadi, ya itu berarti tidak jadi. Kalau saya tidak jadi nikah dengan wanita itu, atau si wanita itu tidak jadi nikah dengan laki-laki itu, ya berarti kalau saya nikah mungkin tidak baik. Itu sudah pasrah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kekhawatiran kerusakan yang terjadi dari apa yang kita inginkan, inilah bahaya atau kekhawatiran yang memerlukan tafwid. Kalau itu terjadi atau tidak, apa yang kita inginkan itu memerlukan istifham. Nah, yang dua-dua itu sebetulnya termasuk dalam tafwid. Tapi Imam Ghazali menerangkan tafwid itu yang kekhawatiran bahaya tadi. Tsumma ikhtalafat ibaratul a'immati fil khatar. Kemudian ibarat atau definisi para imam, orang-orang ulama kata Imam Ghazali, para a'immah jamak dari imam. Definisi para imam atau penjelasan para imam mengenai bahaya ini berbeda-beda. Perbuatan yang seperti apa yang di dalamnya itu terdapat bahaya, itu definisinya para imam itu berbeda-beda. Fa'an ba'dihim, sebagian dari mereka menjelaskan annal khatar, sesungguhnya bahaya yang kita diperintahkan bahaya itu yang mengkhawatirkan kita, yang kita kemudian diperintahkan bertafwid itu. Sebagian imam itu mengatakan sesungguhnya bahaya yang mungkin terjadi pada perbuatan kita, fil fi'l. Kalau itu terjadi, bahayanya itu gimana? Bahaya yang mungkin terjadi pada apa yang kita laksanakan, yang kita berbuat itu seperti apa bentuknya? Bentuknya huwa antakuna dunahu najatun wa yumkin ayyujami'ahu dambun.
Seperti apa perbuatan yang kalau kita lakukan itu mengkhawatirkan? Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang kalau kita tidak melakukan itu kita masih selamat. Jadi itu bukan perbuatan wajib maksudnya. Perbuatan yang jika kita tidak melakukan perbuatan itu kita selamat. Kita masih selamat. Tapi jika kita melakukannya ada kemungkinan dosa itu ikut nimbrung di dalam perbuatannya. Itu namanya bahaya, itu terletak di situ. Paham ya? Salah satu contohnya ya pertemuan tadi itu atau nikah tadi itu. Orang nikah, oh saya bisa hidup tanpa nikah, saya bisa hidup tanpa nikah. Tapi saya nikah ini karena mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kan nikah itu hukumnya bisa macam-macam ya, bisa wajib kalau ketika saya tidak menikah maka saya bisa terjerumus dalam perbuatan zina. Bisa. Atau begini, jangan kita bahas nikahnya, menikah dengan si fulana, gitu ya. Saya bisa menikah tidak dengan si fulana, saya bisa menikah dengan perempuan yang lain. Kalau saya tidak menikah dengan si fulana, saya masih selamat. Kalau menikah bisa selamat, bisa enggak. Nah ini yang dimaksud dengan bahaya itu. Bahaya pada perbuatan itu jika ada kekhawatiran yang ada di kepala kita seperti ini. Nah ini yang bahaya yang kemudian memerlukan kita untuk tafsir dalam segala hal. Umpamanya saya mau buka toko. Kalau saya tidak buka toko, saya sekarang masih selamat. Kan saya bisa nyari penghasilan dari manapun kan. Saya kalau tidak buka toko saya masih selamat. Tapi kalau saya buka toko, ada kemungkinan saya berhasil buka toko itu. Ada kemungkinan dalam buka toko itu saya akan melakukan keburukan, berdosa dan lainnya. Nah ini pada saat ini dinamakan perbuatan yang ada kemungkinan bahaya di dalam segala hal. Ini menjelaskan bahaya menurut sebagian imam. Fal iman wal istiqamah was sunnah la khatar fiha. Kalau keinginan kita itu saya mau iman yang kuat, saya mau istiqamah dalam kebaikan, saya mau mengikuti sunnah jalan hidup Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada bahaya di dalamnya. Justru kalau kita tidak memiliki iman, nah ini tidak selamat kita. Kalau kita tidak istiqomah, tidak selamat kita. Kalau kita tidak mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad, kita tidak selamat. Kalau kita lakukan itu, kita dapat iman yang kita inginkan, kita selamat. Nah ini tidak ada tafwid di sini. Makanya tidak ada bahaya di situ. Bisa dipahami ya? Maksud saya. Illa yumkin dunal iman najah al-battah, karena tidak mungkin tanpa iman orang itu bisa selamat. Buat istiqamah la yujami'u hadapun, sedangkan perbuatan istiqamah tidak ada yang akan, tidak ada dosa yang bisa masuk di dalam perbuatan istiqamah dalam kebaikan. Dimana orang istiqamah masuk dosa di dalamnya. Fa'idzan tasihhu iradatul iman wal istiqamah bil hukmi. Jadi kalau kita punya keinginan iman atau kita punya keinginan untuk istiqamah, ya Allah berikan kepada saya iman, ya Allah berikan kepada saya keistiqamahan, itu sudah tidak perlu syarat lagi. Kamu boleh memastikan, boleh maksa ambisi. Ya Allah, janganlah ya Allah jadikan saya hamba-Mu yang beriman. Ya Allah jadikan saya hamba-Mu yang istiqomah dalam kebaikan. Sebab di dalam iman, di dalam istiqomah itu tidak ada bahaya di dalamnya. Kenapa? Kamu harus memberi syarat. Ya Allah jadikan saya ini hamba-hamba-Mu yang beriman. Ya Allah, jika iman itu mendatangkan kebaikan untuk saya. Salah ini.
Karena iman itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Kecuali kalau kamu melakukan suatu perbuatan yang jika kamu tidak melakukan perbuatan itu kamu tetap selamat. Dan kalau kamu lakukan perbuatan itu ada kemungkinan kamu berbuat dosa. Nah ini di sini baru bahaya itu letaknya di situ, dan di sini kamu tidak boleh memastikan, tidak boleh ambisi, harus memberi syarat. Nah, waqala al-ustaz rahimahullah. Nah ini ada seorang ustaz yang disebut oleh Imam Ghazali, kalau di dalam syarat dijelaskan namanya siapa. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Yang dimaksud dengan khatar itu apa? Menurut ustaz ini beda lagi, dia beda pendapat. Al-khatar menurut dia kekhawatiran atau bahaya itu terdapat di perbuatan fil fi'li, terdapat dalam suatu perbuatan ma yumkinu ay ya'tariqa fihi ma yakunu al-ishtighal bil 'arid aw la bil iqdam 'ala dhalika al-fi'l. Perbuatan itu mungkin terjadi, perbuatan yang di dalamnya ada kemungkinan bahaya itu adalah perbuatan yang kemungkinan ada faktor lain yang datang saat kamu melakukan perbuatan itu. Jadi dia ini mau menjelaskan kapan sih posisinya bahaya itu. Gitu. Posisinya bahaya itu ketika kamu melakukan suatu perbuatan, kemudian ada faktor lain yang datang yang menjadikan kamu harus sibuk menyelesaikan faktor lain yang datang ini dan meninggalkan perbuatan yang sedang kamu jalankan, sehingga kamu tuh harus punya pilihan. Gitu. Ini yang saya lakukan yang mana ini? Yang saya lakukan yang mana? Saya sedang melakukan suatu perbuatan, atau datang permasalahan yang menjadikan saya harus meninggalkan perbuatan baik yang sedang saya lakukan ini dan harus sibuk dengan perbuatan baru yang datang tiba-tiba di tengah-tengah saya melakukan perbuatan itu. Nah, di sini timbul kekhawatiran, timbul bahaya. Wadhalika yadha, hal seperti ini bisa terjadi saat kamu melakukan perbuatan mubah, sunan atau perbuatan yang disunahkan, bahkan wal faraid, dan perbuatan yang fardu. Contohnya, ini kan kalau definisi seperti ini membingungkan. Contohnya, kata beliau, ala tara, apa kamu tidak pernah berpikir gitu ya? Coba lihat, kata beliau, anna man tadayyaba alaihi waktu salat. Siapa yang suatu ketika berada di satu masa dia ini belum mengerjakan sholat, padahal waktu sholat itu tidak banyak lagi, waktu sholatnya sudah mepet, sudah hampir habis. Saya harus mengerjakan sholat, ya. Makanya makanya dia segera bergegas mau melaksanakan sholat, sebab waktunya tidak panjang. Umpamanya sholat maghrib lah, sholat maghrib itu waktunya sempit kan. Saya harus misalkan sholat maghrib, begitu adzan saya harus segera sholat maghrib. Saya punya keinginan langsung akan mengerjakan sholat maghrib. Mengerjakan sholat maghrib hukumnya wajib, hukumnya wajib. Fadosadahu gharikun au hanikun yumkinuhu ingdahu. Waktu saya wudhu, saya sholat maghrib, Allahu Akbar, atau sebelum saya sholat maghrib, saya mau melaksanakan sholat maghrib, waktunya sempit, saya bertugas, tiba-tiba ada orang yang tenggelam atau orang yang terbakar badannya di sebelah saya. Yang saya ini mungkin menyelamatkan orang itu, jadi milih
saya sholat maghrib, orang itu mati terbakar, orang itu mati tenggelam, atau saya tolong orang itu maghribnya ditinggal. Ini bahaya nggak ya? Mana yang harus saya lakukan? Terjadi bahaya, terjadi hal yang mengkhawatirkan. Saya selamatkan orang itu, saya meninggalkan maghrib. Keinginan saya jadi bahaya kan? Saya tetap sholat maghrib, ya saya ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa menyelamatkan orang tenggelam, saya biarkan dia tenggelam. Maka dalam hal seperti ini kata Imam Al-Ghazali, fal istighal bi ingadihi aula minal iqbal ala shalah. Nah, fal istighal bi ingadihi aula minal iqbal ala shalah. Menyelamatkan makhluk Allah yang mau mati itu lebih aula, lebih utama daripada kamu melanjutkan sholat. Sebab sholat bisa digodok, menyelamatkan nyawa orang itu tidak bisa digodok. Sudah bisa digodok itu, nanti saya sholat dulu, saya godok. Kamu jangan mati dulu ya, tidak bisa. Kalau sholat saya bisa menggodok. Makanya kata beliau, fala tasih idzan iradatul mubahat wan nawafil wal katsir minal faraid bil hukum. Nah, ini sebetulnya begini. Kalau pendapat yang pertama tadi itu, dia akan mengatakan pendapat. Jadi ini Imam Ghazali mau menjelaskan ada pendapat yang lebih ekstrim dari pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama, bahaya itu ketika kamu memiliki keinginan mau melakukan sesuatu yang jika kamu tinggalkan tidak ada bahaya buat kamu, selamatkan. Tapi kalau kamu lakukan, kamu ini waktu melakukan bisa dapat bahaya, bisa dapat dosa. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua ini mau menjelaskan bahaya itu terjadi pada sesuatu perbuatan yang jika kamu tinggalkan ada kemungkinan kamu dosa. Jika kamu lakukan ada kemungkinan kamu dosa. Itu bahaya terjadi, kekhawatiran itu di sini. Dalam hal ini kamu tidak boleh tahkim, tidak boleh memastikan walaupun perbuatan itu perbuatan yang wajib atau sunnah atau mubah. Sebab dalam perbuatan wajib itu kalau kamu tinggalkan kamu bisa berbahaya, tidak mungkin selamat kamu. Tapi dalam hal yang seperti ini wajib yang jika kamu tinggalkan karena ada hal yang lebih utama yang kamu mau kamu lakukan. Dalam hal seperti ini wajib yang seperti ini kamu tinggalkan, jadi tidak berbahaya, kamu tetap selamat karena ada hal lain yang lebih pantas kamu dahulukan. Ini cuma mau menjelaskan itu saja. Jadi yang pertama itu bahaya itu sampai sunnah, kalau yang ini diwajib juga. Diwajib juga kadang-kadang kamu di dalam perbuatan wajib itu juga tidak bisa memastikan wajib yang kamu lakukan itu ada bahayanya atau tidak. Contohnya ini tadi, kamu masih sholat maghrib, ada orang kebakaran. Kalau kamu lanjutkan ini sholat maghribnya, kamu nanti ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tinggalkan, kamu akan selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat dia meninggalkan maghrib, dia itu sebetulnya tidak meninggalkan maghrib, tapi dia dalam keadaan udzur. Dan dia dapat pahala enggak? Dia dapat pahala. Dapat pahalanya bukan dari meninggalkan maghrib. Dapat pahalanya karena dia menyelamatkan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa itu? Jabat takhir kalau
Iya, jamaah. Itu di dalam kota, tidak sah ini jamaah sholat ya. Tidak disahkan. Jadi ini terjadi di dalam kota. Terjadi di dalam kota. Ente mau melakukan sholat, tapi ternyata ada hal-hal yang wajib juga. Seperti itu tadi, orang tenggelam kita harus selamatkan. Ente tidak bisa melakukan sholat di dalam kota. Mau tidak mau, kalau ente sibuk menyelamatkan orang itu, ini dibuat perumpamaan saja. Kalau ente sibuk menyelamatkan orang itu, maghribnya ketinggalan karena waktunya sempit. Ya sudah, maghribnya nanti dikotor dan tidak dosa pada saat itu, tidak berdosa. Nah ini cuma mau menjelaskan apa yang kita inginkan pada waktu masuk waktu maghrib. Keinginan kita sholat maghrib lah. Makanya saya punya keinginan melaksanakan sholat maghrib. Bisa saya pastikan ini keinginan ini baik kan? Walaupun sholat maghrib. Menurut pendapat yang kedua Al-Ustaz ini, walaupun itu wajib, kamu tidak bisa memastikan itu baik. Alasannya, contohnya dalam satu kejadian, kamu sholat maghrib, tiba-tiba ada orang tenggelam. Kalau kamu tetap sholat maghrib kamu bagaimana itu? Ngadep Allah tapi membiarkan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelam, tidak kamu selamatkan. Jadi ini cuma mau menjelaskan pendapat Al-Ustaz ini dalam hal yang wajib pun, dalam beberapa kondisi, dalam hal yang wajib pun kamu tidak bisa memastikan kewajiban itu kalau kamu kerjakan sama sekali tidak ada bahaya. Kadang-kadang ada bahaya juga kalau kamu tidak tahu mana yang lebih aula, yang lebih utama. Jadi maksudnya Ustaz ini, kamu kalau mau melakukan sholat maghrib, ya juga takwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan sholat maghrib saya ini sholat maghrib yang baik untuk diri saya, terima sholat maghrib saya, maunya seperti itu ya. Kalau pendapat yang pertama enggak, yang wajib itu wajib. Kalau kamu tinggalkan kalau kamu tinggalkan kamu tetap selamat. Ini perbedaan. Nanti ini belum sampai kesimpulan Imam Ghazali ya. Nanti ada kesimpulan Imam Ghazali, jangan berhenti di sini. Nah, oke, saya sampaikan kalau baca bukunya Al-Ghazali jangan setengah-setengah. Kalau baca setengah-setengah jadi miring kita nanti ya. Kalau baca buku yang utuh, yang sempurna, jadi pemahaman kita juga sempurna. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillati wa kulli dhi mahabbah awli aw sabba wal muslimina ajma'in amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la hisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ila qasdi sufi walhamdulillahi bil ardi wa tanani.